Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hovifah Aini. Saya berasal dari kota Purwakarta. Di sini saya akan menjawab tugas video yang kedua pada program kebimbaan. Langsung saja, yang pertama yaitu apa yang sahabat pahami tentang dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba. Nah, dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba itu merupakan suatu ketentuan yang dapat dipahami tujuannya yang menjadi landasan dalam menerapkan metode Bimba itu sendiri. Lalu ada berapa sih dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba itu? Nah, dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba itu ada dua. Yang pertama yaitu ada hak anak, dan yang kedua yaitu ada teori belajar dalam psikologi pendidikan. Nah, yang pertama yaitu hak anak, yaitu bahwa bimbingan minat belajar anak atau Bimba merupakan hak anak dan kewajiban kita sebagai orang dewasa. Nah, hak anak itu ada berapa sih? Hak anak itu ada dua, yaitu hak bermain dan yang kedua yaitu hak mendapatkan pendidikan. Nah, bagaimana sih caranya agar kita dapat memenuhi kedua hak anak tersebut? Nah, caranya yaitu dengan menyelipkan nilai-nilai pembelajaran di dalam permainannya. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba yang kedua yaitu ada teori belajar dalam psikologi pendidikan. Nah, dianut dari Edward Lee Thorndike ada SR Bond teori. Nah, yaitu ada 3 hukum. Yang pertama yaitu ada the law of effect atau hukum sebab akibat. Nah, yang kedua yaitu ada the law of exercise atau hukum latihan. Nah, yang terakhir yaitu ada the law of readiness atau hukum kesiapan. Nah, ketiga hukum tadi yaitu hukum yang saling berkaitan satu sama lain, seperti circle ataupun seperti roda yang tidak bisa terputus. Artinya saling berkaitan, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, langsung saja hukum yang pertama yaitu ada the law of effect atau hukum sebab akibat. Nah, misalnya jika si anak merasakan senang, maka akibatnya si anak akan mau mengulang. Nah, itulah yang dinamakan the law of effect, hukum sebab akibat. Nah, sebabnya jika anak senang, maka maksudnya di sini senang itu proses belajar yang menyenangkan ya, atau yang disebut fun learning. Nah, dengan proses yang menyenangkan, sebabnya, maka akibatnya akan membuat si anak mau mengulang dengan sendirinya. Nah, lalu yang kedua yaitu ada the law of exercise atau hukum latihan. Nah, tanpa disadari ketika si anak terus mengulang, maka menjadikan si anak ini mampu. Nah, inilah yang dinamakan the law of exercise atau hukum latihan. Nah, selanjutnya yaitu ada the law of readiness atau hukum kesiapan. Nah, ketika tadi si anak sudah mampu, maka si anak akan merasa senang atau proses belajarnya merasa menyenangkan. Nah, ketika sudah menyenangkan, maka artinya sudah tumbuh minatnya. Inilah yang disebut dengan minat kuadrat. Nah, jadi kesimpulannya dari ketiga hukum tadi yaitu ketika anak senang, maka anak mau mengulang. Inilah yang disebut dengan the law of effect atau hukum sebab akibat. Nah, ketika si anak mau mengulang ataupun diulang-ulang terus-menerus menjadikan si anak ini mampu, atau yang disebut dengan the law of exercise atau hukum latihan. Nah, ketika si anak sudah mampu, maka akan menjadikan prosesnya menyenangkan atau the law of readiness atau hukum kesiapan. Nah, inilah yang dinamakan dengan minat kuadrat. Nah, lalu selanjutnya yang kedua yaitu apa yang dimaksud bermain sambil belajar. Nah, bermain sambil belajar yaitu kita menyelipkan nilai-nilai pembelajaran di dalam permainan si anak. Nah, dalam bermain kan si anak merasa senang, merasa bahagia. Nah, kita selipkan nih nilai-nilai pembelajaran. Jadi si anak dalam belajarnya tidak merasa tertekan karena si anak sambil bermain. Artinya si anak merasa senang. Jadi si anak pas kita kasih pembelajaran di dalam permainan itu sendiri,
secara sedikit-sedikit ya. Nah, si anak itu merasa senang menerimanya karena si anak sedang bermain. Nah, lalu selanjutnya yaitu jelaskan mengenai metode Bimba. Nah, metode Bimba itu kan ada 3. Yang pertama yaitu ada fun learning. Yang kedua yaitu ada small step system. Dan yang ketiga yaitu ada individual system. Nah, yang pertama yaitu apa sih itu fun learning? Nah, fun learning itu merupakan proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. 100% harus menyenangkan. Artinya tidak boleh ada paksaan ataupun tidak boleh si anak ini sampai merasa tertekan. Artinya harus 100% proses belajarnya itu harus menyenangkan. Nah, tujuan fun learning ini atau proses yang menyenangkan ini untuk menumbuhkan minat belajar anak itu sendiri. Nah, dengan proses yang menyenangkan, maka si anak akan dengan sendirinya akan minat belajar sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, ataupun si anak tidak merasa tertekan sama sekali. Nah, lalu metode Bimba yang selanjutnya yaitu ada small step system, yaitu proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Artinya secara afeksi dan kognitif, yaitu apa sih? Nah, afeksi itu kan kemauan dan kognitif itu kemampuan. Artinya proses belajarnya itu dilakukan sesuai kemauan dan sesuai dengan kemampuan si anak. Nah, metode Bimba yang selanjutnya yaitu ada individual system. Nah, individual system yaitu proses belajar yang berpusat kepada anak sebagai subjek belajarnya. Artinya yaitu kita melakukan pendekatan terhadap si anak. Nah, dalam individual system ini anak berperan aktif dalam bermain sambil belajarnya. Tentunya dengan individual system ini kita melakukan pendekatan apa si anak yang suka, apa si anak yang tidak suka, sehingga akan menciptakan suatu proses belajar yang menyenangkan atau yang disebut dengan fun learning. Nah, lalu yang soal yang terakhir yaitu ada bagaimana hubungan antara fun learning dengan bahagia. Nah, fun learning ini kan merupakan proses yang menyenangkan, proses belajar yang menyenangkan. Nah, ketika kita menciptakan proses belajar yang menyenangkan, maka si anak akan merasa bahagia. Nah, dengan proses yang menyenangkan ini, dalam belajarnya si anak tidak merasa tertekan sama sekali karena merasa senang. Nah, yang dampaknya akan membuat si anak bahagia dalam belajar itu sendiri. Nah, ketika si anak sudah merasa senang ataupun dengan proses yang menyenangkan ataupun fun learning akan membuat si anak bahagia. Nah, ketika anak bahagia maka akan tumbuhlah minat belajar ataupun minat baca pada si anak itu sendiri. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar.